Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Sebelum kita beribadah, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah berkumpul di tempat ini. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Urapi kami dengan Roh Kudus-Mu. Amin. Sebelum kami mendengarkan firman Tuhan, mari kita angkat satu pujian. Ku berbahagia. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi, kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi, bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi, bahagia, memuji Yesus selamanya. Firman Tuhan, dilayani lebih terhormat daripada melayani. Itulah pemikiran manusiawi, tetapi menurut Yesus sebaiknya yang terhormat adalah melayani. Walaupun Tuhan Yesus telah memperlihatkan banyak teladan melalui kehidupannya, murid-muridnya masih belum memahami bahwa kesadaran dalam kerajaan Allah itu diukur melalui pelayanan yang dilakukan, dan orang-orang yang dihargai dalam pandangan Allah adalah orang yang menetapkan diri sebagai hamba. Dengan segera kita mengerti apa yang dimaksud Yesus dengan melayani, yakin bukan melayani diri melainkan memberi diri. Yesus Kristus yang melayani dengan mencari orang berdosa, menembus dosa mereka, bahkan dengan memberi nyawanya sendiri di salib. Dia tidak berdosa, harus menanggung banyak dosa manusia berdosa, sehingga dalam kematiannya manusia dibebaskan, dan dalam kebangkitannya manusia dimenangkan. Seluruh hidup Yesus selama 33 tahun ditandai oleh jiwa melayani. Tujuan hidupnya bukanlah untuk mendapatkan pelayanan, melainkan untuk memberikan pelayanan. Alkitab tidak menggambarkan Yesus sebagai Tuhan yang berjaya atau berkuasa, melainkan sebagai Tuhan yang melayani dan menghamba. Menjadi pelayan itu berarti menjadi hamba, atau dalam tantan masyarakat pada waktu itu disebut budak. Budak itu hidup hanya bekerja memberi pelayanan bagi orang-orang yang tanpa ada kredit sedikit pun diberikan padanya. Bahkan orang tidak bilang terima kasih kepada budak, dan seorang budak tidak terpikirkan oleh untuk menuntut apresiasi dari orang yang dilayani. Sekarang Tuhan mengatakan yang terbesar adalah orang yang menempatkan dirinya sebagai budak di tengah selamanya. Apapun profesi yang kita kerjakan, apapun tanggung jawab yang kita pegang, seharusnya kita lakukan dengan hati yang melayani. Kita sering berpikir sempit tentang apa yang disebut melayani, seakan hanya sebatas aktivitas dan kedudukan di gereja, padahal melayani harus menjadi cara hidup dalam keseluruhan hidup kita. Amin. Setelah kita mendengarkan firman Tuhan, aku akan memberi kesaksian tentang Tuhan Yesus. Di sini saya akan menyaksikan kisah Tuhan yang begitu besar buat kehidupan saya. Setelah saya mengenal Tuhan Yesus, di mana Tuhan Yesus telah menjamah saya, di mana Tuhan Yesus telah merangkul saya menjadi anak-anak yang lebih setia, lebih taat sama Tuhan Yesus, di mana saya Tuhan telah menolong saya sampai saat ini. Terima kasih ya Tuhan buat semua yang Tuhan beri buat saya sampai saat ini, semua berkat kasih Tuhan Yesus. Amin. Setelah kita mendengar kesaksian, mari kita berdoa syafaat untuk kedua orang tua dan untuk masa depan kita. Mari tundukkan kepala sama-sama. Kami berterima kasih ya Tuhan pada hari ini atas berkat-Mu, terutama berkat kesehatan kami. Berdoa untuk orang tua kami supaya sehat, berlimpah rezekinya. Tuhan senantiasa menjauhkan dari segala penyakit. Kami juga berdoa buat sekolah kami supaya menjadi sekolah yang terus maju dalam bidang pendidikan. Proses PSB lancar. Kami juga berdoa buat masa depan kami supaya apa yang kami cita-citakan boleh terlaksanakan di kemudian hari, dan kami juga bisa diterima di SMA favorit kami. Amin. Setelah kita berdoa syafaat, kita akan berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Setelah kita berdoa Bapa kami, kita mau menutup ibadah persekutuan pada hari ini. Mari kita tundukkan kepala bersama-sama. Terima kasih Tuhan, persekutuan doa pada hari ini Bapa Engkau berkati dari awal, pertengahan hingga akhir di dalam nama Yesus Kristus.
Kristus. Mari sama-sama kita katakan amin.